الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya yang ada di dunia ini, yakni masjid yang kita tempati saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji keutamaan atas orang-orang yang memakmurkan masjid dengan ibadah di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Rasul bersabda yang artinya tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mereka mengajarkan Al-Qur'an tersebut ya di masjid, illa nazalat, kecuali turunlah alaihim as-sakinatu, atas mereka ketenangan. Jadi ketenangan itu Allah turunkan di masjid. Jadi orang banyak sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mencari ketenangan pada hal-hal yang menimbulkan kemurkaan Allah. Mencari ketenangan dengan mendengarkan musik-musik, dengan mendengarkan dandut-dandut. Enak, betul enak, namun kesenangan yang menipu, kesenangan yang justru semu, fana, dan menimbulkan penyesalan di akhirnya. Ada orang menikmati kenikmatan hidup dengan narkoba, enak, betul enak sementara, namun efeknya adalah penyesalan dan kerusakan di dunia dan di akhirat. Masyarakat muslimin, ternyata kesenangan yang sebenarnya, ketenangan yang sebenarnya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antaranya adalah tafaqquh fid din, menuntut, mempelajari ilmu agama. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam menjelaskan penjelasan kitab Syarh al-Usulis Salasah, penjelasan 3 pokok dalam beragama, yang mana pada pembahasan kali ini kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang orang-orang yang mengingkari hari perbangkitan. Beriman kepada hari perbangkitan ini termasuk beriman kepada hari akhir. Iman kepada akhir itu iman, rukun iman yang kelima. Karena yang keenam adalah beriman kepada takdir, ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, yang khair, yang baik maupun yang buruk. Seperti yang telah kita jelaskan, takdir itu baik dan buruk kalau menurut kita, kalau disandarkan kepada kita. Namun kalau menurut Allah, setiap ketetapan Allah itu semuanya baik. Karena disebutkan dalam hadis sahih, Rasul bersabda, wasyarru laisa ilaihi,
dan keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Jadi takdir buruk maksudnya adalah buruk menurut manusia, bukan menurut kalau disandarkan kepada perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah itu semuanya baik. Ya, semuanya ditegakkan di atas dasar keadilan. Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka karena keadilan dari Allah. Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayang serta keutamaan dari Allah. Ini prinsipnya. Jadi tidak ada ya seorang pun dari makhluk Allah yang dizalimi oleh Allah. Karena Allah itu mengharamkan kezaliman sekaligus atas diri beliau, sekalipun atas diri Allah. Dalam hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum." Sesungguhnya kata Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya atas kalian. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pembahasan yang selanjutnya. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, beliau berkata, "Wa man kazzaba bil ba'si kafar." Barang siapa, artinya siapa saja orangnya, yang mendustakan hari perbangkitan, maka sungguh kalau dia tidak bertobat, dia jatuh ke dalam kekufuran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan selama-lamanya oleh Allah. Jadi Allah mengatakan keyakinan orang kafir itu adalah mengingkari akan hari perbangkitan. Sehingga siapa saja yang ragu akan dibangkitkannya kelak manusia di hari kiamat, ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka samalah dia dengan orang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Allah melanjutkan, qul, katakan wahai Muhammad, qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, sekali-kali tidak kalian pasti dibangkitkan. Wa rabbi, demi Tuhanku. Rasul kalau menyampaikan sesuatu, kalau Allah menyuruh beliau menyampaikan dalam Al-Quran, itu pasti benar, karena apa yang beliau sampaikan wahyu dari Allah. Namun di sini diawali dengan sumpah, wa rabbi. Wa di sini namanya huruf qasam, harful qasam. Huruf yang digunakan untuk bersumpah dalam bahasa Arab ada 3. Ada wa, ada ta, ada bi. Wallahi, tallahi, billahi. Ini semuanya adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Apa guna bersumpah itu? Untuk menegaskan pernyataan yang diucapkan. Jadi di sini Allah menyuruh Nabi ya meluruskan keyakinan orang kafir yang meragui, yang meragukan akan hari kebangkitan. Maka katakan wahai Muhammad, demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan, pasti akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna, kemudian kalian akan diberitahu, dikabarkan, bima amiltum, dari apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Jadi katakan wahai Muhammad kepada orang kafir yang tidak percaya hari perbangkitan itu, kalian pasti akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir,
dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Tidak gampang, tidak sulit, gampang bagi Allah. Ya, tidak ada sulit sedikit pun bagi Allah. Gampang untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Sehingga di antara keyakinan kita al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari perbangkitan. Jadi kalau seandainya ada yang ragu, Pak, kita lawan itu. Karena syaitan dari bangsa jin selalu menghembuskan was-was kepada kita supaya kita ragu, benar gak ya ada hari perbangkitan, dibuat kita ragu gitu. Ya, maka kita tolak itu semua ya. Itu adalah syubhat ya, keraguan-raguan yang dihembuskan oleh syaitan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan manusia, Pak, orang-orang komunis ya. Orang komunis mereka tidak percaya hari kebangkitan, dan orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan ya, bacakan penjelasan daripada ya ulama yang menjelaskan ya kitab ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, "Man kazzabal ba'tsa," barang siapa yang mendustakan hari perbangkitan, siapa saja orangnya. Kalau orang kafir jelas ya. Nah, tapi kalau ada orang Islam yang tidak percaya dia akan dibangkitkan, maka nauzubillah ini bisa menyebabkan dia murtad, keluar dari agama Islam. Mesti wajib bertobat dan kembali meyakini dengan keyakinan yang 100%, ya, keyakinan yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya, kepastian ya, bahwasanya hari perbangkitan itu pasti terjadi. Ini kalau seandainya kita beriman dengan hari perbangkitan, maka akan membuat kita di dunia ini ya untuk tidak berlaku semena-mena, untuk tidak berbuat kemaksiatan. Ingat hari perbangkitan, ingat kita akan dibangkitkan oleh Allah, ingat kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini diantara buah daripada beriman kepada hari perbangkitan. Karena setiap yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Apakah itu ucapan kita, perbuatan kita, bahkan sesuatu persangkaan buruk dalam hati kita. Kalau tidak kita bertobat, Pak, selalu bersangka buruk ya, maka itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Kenapa? Karena Allah telah melarang. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, jauhilah oleh kalian apa itu? Katsiran minadh-dhanni, kebanyakan persangkaan buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian persangkaan itu, persangkaan buruk itu ada yang persangkaan ada dua, Pak ya. Sebagian husnuzan, itu bagus. Sebagian yang lain su'u'al-zan, su'u'zan ya, persangkaan buruk. Maka Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian persangkaan, yaitu persangkaan buruk itu dosa. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Kenapa orang itu suka mencari kesalahan orang lain? Karena diawali dengan su'udzon. Su'udzon dulu, Pak. Kalau sudah su'udzon, setelah itu baru tajassus. Tajassasa ya, tajassasu ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian setelah nampak kesalahannya,
maka Allah larang. Apa kata Allah lanjutan dari ayat ini? Wala yautab ba'dukum ba'd. Janganlah sebahagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah mau salah seorang di antara kalian ini memakan bangkai saudara telah mati? Fakarihtumu, maka sungguh kalian tidak menyukainya. Orang yang menggibahi saudaranya ini diumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla bagaikan kanibal, pemakan bangkai manusia. Nauzubillahi min zalik. Sama dengan biawak. Bapak mungkin tahu biawak ya. Kalau biawak, kalau ada bangkai hewan yang sudah membusuk mau dimakannya itu. Nah, jadi kalau manusia lebih sadis daripada biawak. Biawak yang dimakannya bangkai hewan. Kalau manusia yang suka menggibahi orang lain, ini yang dimakannya adalah bangkai orang yang manusia, satu jenis dengan dia, satu spesies dengan dia, kanibal. Nauzubillahi min zalik. Dan ini diawali dengan suudzon. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti menjauhkan diri kita dari sifat ya suudzon, kecuali kalau itu memang sudah terbukti memang orang itu track rekornya juga tahu itu memang orang yang suka mencuri gitu Pak ya. Nah, dia memang telah terkenal dengan itu, orang telah tahu ya, maka boleh kita hati-hati gitu. Tapi kalau ada orang asing yang kita belum tahu, maka hukum asalnya kita berhusnuzon kepada seseorang. Maka suudzon itu Pak jangan dikira perkara yang ringan. Karena setiap yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran tentu itu dosa besar gitu. Karena Allah mengatakan ijtanibu, ini larangan. Allah melarang ya untuk suudzon, jauhilah oleh kalian. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, banyak berprasangka buruk. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak percaya hari kebangkitan ini sifat orang kafir. Ini Bapak Ibu, sebagaimana surah At-Taghabun ayat 7 tadi. Dan orang kafir itu Pak, orang yang banyak suudzon, terutama kepada Allah. Nah, itu sifat orang kafir. Kalau orang beriman tidak, mereka selalu berhusnuzon kepada Allah. Walaupun Allah berikan mereka cobaan, dia diuji oleh Allah dengan misalkan kekurangan, dengan kefakiran, kemiskinan, nah, selalu mereka berprasangka baik kepada Allah. Atau Allah uji mereka dengan sakit. Nah, kalau orang yang beriman, mereka yakin percaya sakit itu sebagaimana sabda Rasulullah, penyakit itu bisa menghapuskan dosa. Namun syaratnya sabar. Sabar itu gimana Pak? Sabar itu menahan diri kita, menahan jiwa kita, hati kita untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah dan berusaha menerima dengan ridho, ya, dengan rela atas ketentuan Allah. Maka sabar itu bagi tiga Pak ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sabru fi ta'atillah. Bagaimana sabar dalam ketaatan? Kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah itu betul-betul kita paksa diri kita. Karena sabar itu secara bahasa artinya adalah mengekang jiwa, memaksakan hati Pak, untuk ikhlas melakukan ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Itu artinya sabar itu. Sabar dalam taat. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Bagaimana sabar untuk tidak bermaksiat? Kita berusaha melawan hawa nafsu kita, kehendak yang jiwa kita yang bertentangan dengan syariat Allah. Contoh seorang pemuda, sabarnya seorang pemuda bagaimana? Sabar untuk tidak berzina. Sekarang auzubillah Pak, perzinahan itu
Setiap hari kalau kita buka media sosial, apalagi di bulan puasa ya, kos-kosan digebrek lah, dia apa? Iya, datang satpol pp, datang polisi, digebrek gitu Pak ya. Iya. Ternyata nauzubillah pasangan yang belum menikah itu yang ketahuan Pak, yang tidak ketahuan wallahu alam, hanya Allah yang tahu itu. Luar biasa sekarang. Ya, fitnah wanita luar biasa. Nah, ini seorang orang yang sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dia tinggalkan itu karena itu dilarang oleh Allah. Dia lawan hawa nafsunya, keinginan, ya libidonya dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu yang akan mendapatkan surganya Allah. Ini Allah sendiri yang mengatakan, bukan ke kami Pak ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dia dalam surah setelah surah An-Naba itu ya, ayat-ayat pendek. Allah mengatakan fa'amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan jiwanya untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya, fa inna, maka baginya fa innal jannata gitu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya kelak di akhirat gitu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ma'wa itu artinya tempat tinggal, tempat yang akan dia huni ketika dia mati. Sebaliknya orang yang membenturkan hawa nafsu Pak, yang membenturkan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka tempat tinggalnya. Nauzubillahi min zalim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berupaya sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu luar biasa Pak. Banyak sekali ya di akhir zaman ini luar biasa. Maka untuk itu kita mesti selalu mendekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Perzinahan Pak, nauzubillah, tidak hanya terjadi di kalangan muda-mudi, orang yang sudah menikah pun hari ini, nauzubillah, sedih kita Pak ya, nauzubillah ya, seolah-olah dia akan hidup di dunia ini selamanya. Bukankah akan dipertanggungjawabkan? Nauzubillah. Jangankan berzina Pak, buka aurat saja wanita itu. Ini bukan kata yang dalam hadis Sahih Muslim. Ada dua kelompok manusia penghuni neraka kata Rasul. Sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok manusia penghuni neraka, lam arahuma, belum pernah aku lihat dahsyatnya azab Allah untuk dua kelompok ini. Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyatun ka'aznamil baqar. Ada suatu kaum punya cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang mereka pukul manusia dengannya. Ulama mengatakan ini gambaran orang-orang zalim, orang-orang diktator, punya kekuasaan namun berhukum dengan tangan besi. Diktator dia, dikit-dikit dicambuknya orang, dikit-dikit disiksanya orang, dikit-dikit dibunuh. Ini pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun aliyat, wanita yang berpakaian, ada pakaiannya Pak, namun pakaiannya itu tidak menutupi auratnya secara sempurna. Dia berpakaian tapi tetap nampak lekuk-lekuk auratnya. Belum menutup aurat, membungkus aurat, beda Pak ya. Kalau menutup itu Pak seperti kita menutup rumah. Waktu tutup pintu rumah Pak, tidak nampak lagi isi rumah. Tapi kalau membungkus seperti membungkus goreng Pak, walaupun terbungkus, lekuk-lekuk gorengan itu masih jelas terlihat. Yang disuruh oleh Allah bagi kaum wanita bukan membantu aurat, namun menutup aurat. Jadi wanita yang diancam sebagai penghuni neraka oleh Allah itu adalah wanita yang berpakaian namun tidak menutup secara sempurna pakaiannya. Itu saja ternyata nauzubillah. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Apalagi berzina, nauzubillah. Apalagi pacaran. Ini Pak, pacaran itu sering kami sampaikan, ini
Ini sekarang di kampung-kampung di mana-mana sudah menjadi hal yang lumrah, dianggap lumrah. Padahal dalam Islam itu sangat dilarang. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam hal yang Allah murkai. Tidak pacaran saja orang bisa berzina, apalagi didekati. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perzinahan. Jangan dekati sarang-sarangannya, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan. Kenapa dilarang oleh Rasul orang berdua-duaan? Karena yang ketiganya syaitan. Maka Rasul mengatakan dalam hadis sahih, la yakhwannakum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Dalam riwayat yang lain, ya, illa salisahuma syaitan. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, nggak boleh kecuali ada mahramnya. Nah, ini orang pacaran nggak ada pakai mahram, ya. Ya. Atau janganlah dua orang laki-laki perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, yang ketiga itu adalah syaitan. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga diri kita, anak kita, terutama yang punya anak perempuan hari ini, Pak. Ini sering kami sampaikan, ini luar biasa, Pak. Ya, anak perempuan kita dibawa oleh cowoknya, nauzubillah. Kenapa kita rela gitu? Ya kan segan kita, dia udah jauh-jauh cowok itu datang, ya, dia mau ngajak anak perempuan kita jalan malam, ya, siang atau kapan, jangan biarin. Boleh kamu bawa anak saya, namun ucapkan dulu ijab qabul dan tunaikan rukun nikahnya, baru boleh, halal. Nah ini sekarang luar biasa, Pak, ya, dunia sekarang. Pacaran, ya, pacaran sekarang nggak hanya offline, Pak. Pacaran juga online sekarang. Iya, nauzubillah min zalik. Luar biasa. Sangat kita khawatirkan, Pak, ya. Kalau seseorang tidak bertobat dari hal itu, dikhawatirkan dia mati sementara masih punya pacar online, ya. Dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Maka untuk itu kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah di akhir zaman ini. Karena pintu-pintu fitnah itu banyak sekali, Pak, terbuka di mana-mana, luar biasa. Belum lagi sekarang judi online yang merambah ke tengah-tengah masyarakat kita. Tidak hanya orang tua, Pak, anak sekolah sekarang, Pak, sudah judi online juga. Ya, maka kita cek HP anak kita, Pak. Sudah masih SMA, Pak, anak sekarang sudah ada aplikasi game online, judi online gitu. Nauzubillah min zalik. Ya, tidak dapat uang sama orang tua, dicurinya uang orang tuanya, atau dia mencuri, Pak. Banyak ada kejadian itu kemarin tuh, anak kuliah, Pak, dibegal orang. Ternyata salah satu alasannya dia kecanduan game online, duit nggak ada lagi, gitu ya. Terpaksa membegal katanya. Nauzubillah min zalik. Banyak maksiat yang ditimbulkan dari satu maksiat menimbulkan maksiat yang lain kalau kita tidak bertobat dari kemaksiatan yang seperti nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi, ya, orang-orang kafir itu mereka tidak yakin dengan hari perbangkitan, sehingga mereka bebas, ya, melakukan kemaksiatan karena tidak ada keimanan kepada hari akhir, kepada hari perbangkitan. Jadi kalau orang beriman kepada hari perbangkitan, membuahkan rasa takut kepada Allah karena dia percaya akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang fana ini, dan itulah kehidupan yang abadi kekal selama-lamanya. Kemudian beliau melanjutkan, man kazzabal ba'tsa fahuwa kafirun. Barang siapa yang mendustakan hari pembalasan, maka dia menjadi kafir. Nauzubillah. Berdasarkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 29 sampai 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata, in hiya illa hayatuna dunya, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ini, Pak, orang kafir itu mereka meyakini kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja. Di dunia saja mereka hidup. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami akan dibangkitkan. Enggak percaya mereka dengan hari perbangkitan.
Walau tara, dan seandainya ketika engkau melihat wahai Muhammad, kata Allah, iz wuqifu ala rabbihim, ketika orang-orang kafir itu berdiri di hadapan Tuhan mereka kelak di hari akhirat, qala alaysa hadza bil haqq, lantas Allah berfirman, berkata kepada orang kafir itu kelak, alaysa hadza bil haqq, bukankah hari kebangkitan itu benar? Yang kalian ingkari di dunia itu ternyata salah dan ternyata benar apa yang disampaikan Rasul kepada kalian. Qalu bala, lantas orang kafir itu menyesal, barulah menyesal. Benar ternyata ya Allah, wa rabbina, ya, demi Tuhan kami, demi Engkau ya Allah, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasul, ya. Benar ternyata hari perbangkitan itu, barulah menyesal orang kafir itu, Pak. Lantas Allah berfirman, Allah berfirman, fadzuqul adzab, rasailah oleh kalian azab hari ini, bima kuntum takfurun, dari apa yang kalian ingkari ketika di dunia. Ketika kalian mengingkari hari perbangkitan, sekarang rasakan azab yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap hari perbangkitan itu. Baru menyesal, Pak. Itulah bodohnya orang kafir, menyesalnya di akhirat. Kalau menyesal di akhirat tidak berguna lagi. Nasi Allah menjadi bubur, tidak ada lagi penyesalan. Kalau nak menyesal, menyesalah ketika di dunia ini, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau orang menyesal, Pak, atas dosa yang pernah dia lakukan di dunia ini, dia dapat pahala. Setiap air mata kita yang kita teteskan, ini bukan kata saya, ini makna dari sabda Rasul, ya. Setiap air mata yang kita teteskan di dunia ini karena menyesali dosa yang pernah kita lakukan, itu akan menjadi penghapus dosa kita dan akan menjadi pelindung kita dari api neraka. Karena Rasul mengatakan sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ainani, ada dua mata kelak di akhirat. Ainan, dua mata, la tamassuhuman naru yaumal qiyamati, yang tidak akan disentuh api neraka. Dua mata ini, Pak, Allah lindungi. Yang pertama, ainun, mata bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya, jadi setiap air mata kita yang mengucur, Pak, nangis, ya. Kenapa menangis? Ingat dosa, takut azab Allah, ya, takut rugi di akhirat, menyesali dosa. Itu mata yang mengalir air mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Bukan air mata buaya, apa ya, depan kamera nangis, hanya Allah yang tahu, ya. Ya kan, untuk supaya maksudnya supaya dibilang khusyuk, ya, dibilang masya Allah, tentu mesti ikhlas niat kita, ya, Pak, ya. Maka hati-hati juga, Pak. Riya itu memang tidak memandang siapapun, tidak memandang ustaz, syekh, ya, jenggotnya panjang atau tidak, gitu. Riya itu tidak mengenal fisik kita. Maka kita hati-hati dari riya. Riya itu, Pak, melakukan amalan pingin dilihat orang, pingin orang itu tahu, sehingga ada sedikit pujian yang bisa menyenangkan hati pelaku riya. Wah, kalau orang riya senang sekali, Pak, ya kan? Maka kita hati-hati betul, Bapak Ibu, dari riya itu. Riya itu obatnya apa? Obatnya ikhlas. Lakukan sesuatu karena Allah. Orang nak cemeh kita, cemooh kita, orang ada atau tidak, mau lihat kita, kalau kita nangis, ya nangis saja kita, tanpa peduli apa komentar orang. Nah, ini Bapak Ibu, yang itulah yang ikhlas itu. Ikhlas itu, Pak, kita melakukan sesuatu itu tidak ada motif dari amal kita itu orang manusia, nggak ada. Murni karena Allah. Orang mau memuji kita, orang mau mencemooh kita, silakan, ya. Yang penting saya melakukan ini hanyalah karena Allah. Nah, itu yang ikhlas, Pak, ya. Jadi ikhlas itu, Pak, melakukan sesuatu karena Allah. Gampang definisinya, Pak. Nah, terkadang prakteknya yang susah, ya. Apalagi kita punya banyak uang, ya kan. Nah, pingin nama kita disebut, kok nggak ada nama saya? Yang 100 juta itu kan dari saya, Pak. Nah, protes sama pengurus masjid, kok nggak ada nama saya? Kemarin saya yang 100 juta, ya, gitu. Nah, itu pingin dilihat, pingin ada pujian yang dilemparkan kepada dia. Ini riya, ya, Pak, ya.
Dan ria itu Pak menghancurkan amal. Amalan yang terkena ria otomatis pasti amalan itu nol nilainya, bahkan pelakunya diancam neraka. Ini luar biasa ya, betul Pak ya. Maka untuk itu Pak, kita senantiasa mengintrospeksi diri sebelum beramal Pak, sebelum bersedekah, sebelum sholat, sebelum mau nangis ya. Nah, kita periksa dulu hati kita. Ya Allah, saya nangis ini untuk apa ya Allah? Saya nangis ini untuk Engkau ya Allah. Saya betul-betul menyesal, tidak untuk supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, enggak ada ya. Betul-betul karena Allah. Kalau seperti itu insya Allah ya, insya Allah Allah jaga hati kita, Allah jaga niat kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang betul-betul luar biasa Pak. Syaitan itu Pak betul-betul hebat. Bagaimana kita bisa ria? Pas baca Quran saja kita disuruh ria ya. Setan membisikkan dalam hati kita, ayo baguskan bacaanmu ya. Fasih-fasihkan bacaanmu. Ya kan, nanti supaya orang-orang bilang bagus tajwidmu, ya mantap ya. Kalau itu dorongan kita yang membuat kita memasihkan bacaan kita karena ada pingin dipuji oleh orang lain, nah sia-sialah amal kita Pak. Ya, sia-sia amal kita, tidak dapat pahala apapun dan kita diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul mesti kita luruskan niat kita Pak. Siapapun dia ya, siapapun manusianya, mesti kita meluruskan niat kita. Jadi dalam hati kita, ya Allah, aku ngaji ya Allah, datang ke masjid semata-mata untuk mendapatkan rahmat-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Aku sudah banyak dosa ya Allah. Dengan aku ke masjid mudah-mudahan itu bisa mengurangi dosa. Oh, itu niat kita luar biasa. Bukan ke masjid untuk apa? Untuk dibilang rajin masjid talim ya, untuk nembak kawan. Lihat dia kan tidak ada ke masjid talim dia, saya ya kan kalian ini pemalas semuanya, saya yang rajin. Saya lihat tentu niat yang seperti itu akan merusak amal kita. Tapi kalau niat kita apa? Niat kita semata-mata ke masjid ini untuk mengharapkan pahala di sisi Allah dan untuk mengharapkan ampunan dosa. Karena setiap amal-amal kebaikan itu Pak, Allah mengatakan ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu Pak, datang ke masjid ini kebaikan apa? Kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Itu niat kita. Niat kita melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, sholat, majlis ta'lim, semata-mata niat kita. Di antara niat kita adalah supaya Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang banyak itu. Bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia atau mengharapkan kesenangan, keuntungan dunia yang tidak ternilai, yang nilainya itu sangat rendah dibandingkan dengan pahala yang sangat besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ya, beliau membawakan dalil yang selanjutnya. Ini dalil dalam surah Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 17. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celakalah hari ini bagi orang-orang yang mendustakan, kata Allah. Wailun ya, jadi pada hari kiamat. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celakalah hari ini. Yauma idzin itu artinya hari ini, pada hari kiamat itu. Bagi siapa? Lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Dilanjutkan ayat-ayat selanjutnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari perbangkitan. Karena hari pembalasan itu setelah kita dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan, baru setelah itu dibalas setiap amal yang kita lakukan. Yang buruk mendapatkan balasan buruk, yang baik mendapatkan balasan baik. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau jenis amal kita amal saleh, balasannya tentu dengan pahala. Sebaliknya kalau jenis amalan kita amalan taleh, amalan kemaksiatan, tentu balasannya adalah dengan sanksi, dengan siksa, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik.
wa ma yukadzibu bihi, tidaklah mendustakan hari pembalasan itu illa kecuali kullu mu'tadin asim, setiap orang yang melampaui batas berbuat dosa dan orang-orang pelaku kemaksiatan, pelaku kekufuran, pelaku dosa besar, asim gitu. Iza tutsla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Jadi orang kafir itu kalau kita sampaikan ayat Allah, ini loh firman Allah, ini loh sabda Rasulullah, apa kata mereka? Qala asatirul awwalin, yang kalian sampaikan itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Jadi orang kafir Pak nggak percaya dia dengan kisah-kisah hari kiamat itu. Hadis-hadis tentang hari kiamat nggak percaya mereka. Mereka menganggap itu hanyalah dongeng, legenda, ya, legenda, cerita belaka, cerita yang tidak ada realitanya kata mereka. Kalla bal, sekali-kali sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu warana ala qulubihim, menjadi titik hitam atas hati-hati kalian, maka yaksibun, disebabkan apa yang telah kalian lakukan wahai orang kafir dari mendustakan hari kiamat. Kalla, sekali-kali, innahum an rabbihim, sesungguhnya mereka orang kafir itu dari Tuhan mereka, yauma izin, pada hari itu, lamahjubun, sungguh terhalangi, terhijab. Jadi orang kafir Pak tidak bisa melihat Allah kelak di akhirat. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Sedangkan orang yang beriman, mereka akan melihat Allah, dan itu nih kenikmatan yang paling besar, melebihi nikmat surga itu melihat Allah, nikmat melihat Allah. Summa innahum wasalul jahim, kemudian mereka sungguh akan memasuki neraka jahanam. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah balasan atas apa yang kalian dustakan ketika kalian di dunia, kata Allah. Karena kalian tidak percaya kepada hari perbangkitan, maka balasannya adalah neraka jahim, neraka jahanam untuk kalian. Na'udzubillahi min zalik. Surah Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 17. Azan Pak? Ya, karena sudah masuk waktu azan, mungkin kita cukupkan dulu pengajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi yang menyampaikannya, kemudian untuk Bapak Ibu yang hadir, supaya kita lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, terlebih lagi hidup di masa atau di zaman yang penuh dengan fitnah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.